Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Fani Rahmasari, mahasiswa Farmasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018 yang saat ini menjadi anggota tim KKN Kemilau Pemenang 2021. Nah, saat ini saya akan menjelaskan dan membagikan sedikit ilmu mengenai mengatasi penyakit degeneratif. Apa sih itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit tidak menular yang terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya memengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh proses penuaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyakit degeneratif. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Nah, diabetes ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama merupakan diabetes tipe 1, yang merupakan jenis diabetes karena adanya autoimun, di mana tubuh tidak bisa memproduksi insulin karena adanya perusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin oleh sistem kekebalan tubuh. Karena organ pankreas tidak dapat memproduksi insulin, pasien dengan DM tipe 1 harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin semasa hidupnya. Kemudian untuk diabetes tipe 2 merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan fungsi insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin. Sebanyak 85% penyakit diabetes yang diderita merupakan diabetes tipe 2. Lalu bagaimana sih terapi diabetes mellitus? Tujuan terapi dari diabetes sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan target terapi kontrol glukosa dengan kadar HbA1c kurang dari 7%, kemudian kadar gula sebelum makan 80 hingga 130 mg per desiliter, kemudian kadar gula setelah makan kurang dari 180 mg per desiliter. Kemudian untuk target tekanan darahnya adalah kurang dari 130 per 80 mmHg. Untuk profil lemak puasanya, targetnya adalah untuk LDL sendiri kurang dari 100 mg per desiliter, kemudian untuk trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, dan untuk HDL-nya lebih dari 40 mg per desiliter. Nah, di sini ada beberapa terapi non-farmakologi yang dapat diterapkan. Yang pertama merupakan pengaturan diet dengan makan 3 kali sehari dan juga memberi makanan selingan berupa buah atau makanan lain. Kemudian pemanis alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti gula. Kemudian untuk manajemen nutrisi yang bisa dilakukan adalah makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan, kemudian jadwal makan yang teratur, jenis dan jumlah kandungan kalori yang baik dan tidak berlebihan. Untuk latihan jasmani teratur yang bisa dilakukan adalah yang pertama, olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, berenang sebanyak 3-4 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit. Bagi mereka yang sehat, intensitas dapat ditingkatkan. Dan juga bagi mereka yang memiliki komplikasi diabetes mellitus, intensitas dapat dikurangi. Kemudian untuk pengaturan aktivitas sendiri, yang pertama kurangi aktivitas sedentar, yaitu aktivitas seperti menonton TV, bermain game komputer, dan internet. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik pada waktu liburan, seperti jalan santai dan bersepeda. Yang ketiga, biasakan gaya hidup sehat seperti berjalan ke pasar daripada menggunakan kendaraan, serta menggunakan tangga daripada lift. Nah, untuk terapi farmakologinya sendiri, terdapat dua tipe juga. Yang pertama, perencanaan terapi diabetes tipe 1, yaitu injeksi insulin beberapa kali sehari atau infusion pump therapy.
Yang kedua dengan monitoring gula darah 4 hingga 8 kali sehari. Yang ketiga dengan perencanaan makan. Dan yang keempat dengan memiliki target kadar gula darah ideal, yaitu sebelum makan 70 hingga 120 mg per desiliter. Yang kedua sesudah makan kurang dari 150 mg per desiliter. Dan yang ketiga saat tidur, yaitu dengan target kadar gula darah 100 hingga 130 mg per desiliter. Untuk terapi farmakologi, terapi diabetes tipe 2 dapat dilakukan terapi dengan obat hipoglikemik oral, dan yang kedua terapi dengan obat hipoglikemik oral yang dikombinasi dengan insulin. Perlu digarisbawahi bahwa terapi ini harus dikonsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat. Selanjutnya ada penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit peningkatan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu pada tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Menurut American Society of Hypertension atau ASH, hipertensi adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Kemudian untuk target dan tujuan terapi dari hipertensi sendiri, untuk usia 18 hingga 65 tahun, target tekanan darahnya adalah untuk sistol 130 dan diastol 70 hingga 79. Untuk usia 65 hingga 79 tahun, target tekanan darah sistol 130 hingga 139 mmHg dan untuk target tekanan darah diastolnya 70 hingga 79 mmHg. Untuk pasien usia lebih dari 80 tahun, target tekanan darah sistol 130 hingga 139 dan juga target tekanan darah diastol 70 hingga 79. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, apabila hipertensi masih belum terlalu parah, pengobatan cukup dengan melakukan perubahan gaya hidup, seperti mengurangi konsumsi natrium, penurunan berat badan, rajin berolahraga, tidak mengonsumsi alkohol, mengurangi makanan berminyak, dan berhenti merokok. Untuk terapi farmakologinya, obat-obat hipertensi berikut merupakan obat keras sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Di sini terdapat beberapa obat hipertensi seperti captopril, ramipril, lisinopril, nifedipin, velodipin, amlodipin, diltiazem, verapamil, losartan, valsartan, kandesartan, hidroklorotiazid, dan juga indapamid. Obat-obat ini bisa dikonsumsi dengan resep dokter. Kemudian penyakit selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit skeletal sistemik yang ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang dengan konsekuensi tulang menjadi lebih rapuh dan lebih mudah fraktur. Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 pria berusia di atas 50 tahun akan mengalami fraktur osteoporosis. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis osteoporosis. Yang pertama adalah osteoporosis primer, yaitu osteoporosis yang bukan disebabkan penyakit atau dengan proses alamiah. Kemudian yang kedua terdapat osteoporosis sekunder, yaitu osteoporosis yang disebabkan oleh berbagai kondisi klinis atau penyakit seperti infeksi tulang, tumor tulang, pemakaian obat tertentu, dan imobilitas lama. Kemudian yang ketiga adalah osteoporosis idiopatik, yaitu osteoporosis yang tidak diketahui penyebabnya, ditemukan pada usia anak-anak, usia remaja, dan usia pria pertengahan. Kemudian, untuk terapi osteoporosis sendiri, osteoporosis tidak dapat disembuhkan, namun perlu mendapat penata laksanaan untuk meningkatkan BMD, menghambat pengoroposan tulang, dan mencegah atau menurunkan risiko fraktur. BMD atau Bone Mineral Densitometry sendiri adalah pemeriksaan yang menggunakan alat khusus untuk pemeriksaan mendeteksi osteoporosis atau penurunan densitas tulang. Meskipun telah tersedia terapi yang efektif, namun osteoporosis sering kurang terdiagnosis dan kurang mendapat terapi optimal. Selain itu, tingkat kepatuhan pasien terhadap terapi dan kontrol yang masih rendah. Nah, untuk terapi farmakologinya sendiri, tujuan terapi farmakologis adalah untuk mengurangi risiko patah tulang. Obat osteoporosis dikategorikan sebagai agen anti-resorptif, misalnya bisofosfonat, estrogen, kalsitonin, dan denosumab.
atau agen anabolik misalnya raloxifene dan teriparatid. Pengobatan lini pertama untuk sebagian besar pasien osteoporosis pasca menopause meliputi alendronat, risedronat, zoledronic acid, dan denosumab. Kemudian penyakit yang keempat adalah PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak, dan mengi. Dua kondisi yang paling sering berkembang menjadi PPOK adalah bronkitis kronis dan emfisema. Pada bronkitis kronis, kerusakan terjadi pada saluran bronkus, sedangkan pada emfisema, kerusakan terjadi pada alveolus. Untuk terapi PPOK sendiri, sampai saat ini penyakit PPOK belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun, pengobatan dapat membantu meredakan gejala dan menghambat perkembangan penyakit ini, sehingga pasien dapat menjalani aktivitas dengan normal. Untuk terapi farmakologinya sendiri, obat yang biasanya digunakan untuk meredakan gejala PPOK adalah obat hirup atau inhaler. Obat inhaler yang digunakan bisa berupa bronkodilator seperti salbutamol, salmeterol, dan terbutaline. Kemudian untuk obat golongan kortikosteroid seperti fluticasone dan budesonide. Obat di atas dapat digunakan sebagai obat tunggal atau obat kombinasi sesuai dengan anjuran dokter. Jika dengan inhaler belum dapat meredakan gejala PPOK, dokter akan meresepkan obat minum berupa kapsul atau tablet. Obat yang dapat diberikan antara lain theophylline untuk mengurangi pembengkakan di saluran napas, mukolitik untuk mengencerkan dahak atau lendir, penghambat enzim fosfodiesterase 4 untuk melegakan saluran napas, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan saluran pernapasan, dan antibiotik jika terjadi tanda-tanda infeksi paru. Untuk terapi non-farmakologinya sendiri, dapat dengan terapi oksigen, rehabilitasi paru, alat bantu napas, dan operasi. Untuk operasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu operasi pengurangan volume paru-paru. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat bagian paru-paru yang sudah rusak, sehingga jaringan paru-paru yang sehat bisa berkembang. Kemudian yang kedua, transplantasi paru-paru, dan yang ketiga adalah bulektomi. Bulektomi adalah operasi untuk mengangkat kantong udara atau bule yang terbentuk akibat rusaknya alveolus, agar aliran udara menjadi lebih baik. Ya, di sini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pasien untuk memperlambat kerusakan pada paru-paru, yaitu menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang kedua, menghindari polusi udara seperti asap kendaraan atau pembakaran. Yang ketiga, menggunakan pelembab udara ruangan atau air humidifier. Yang keempat, menjaga pola makan yang sehat, banyak minum, dan berolahraga secara rutin. Yang kelima, menjalani vaksinasi secara rutin seperti vaksin flu dan pneumokokus. Dan yang terakhir adalah memeriksakan diri ke dokter secara berkala agar kondisi kesehatan terpantau. Ya, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi di atas saya ambil dari WHO, American Society Hypertension, Pharmacotherapy Handbook, dan juga majalah CDK. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Terima kasih.